Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Lutfidia Tamara, NPM 2101082007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, teori orbital molekul. Teori orbital molekul adalah teori yang menjelaskan ikatan kimia melalui diagram orbital molekul. Sifat magnet dan sifat-sifat molekul dapat dengan mudah dijelaskan dengan menggunakan pendekatan mekanika kuantum lain yang disebut dengan teori orbital molekul. Orbital molekul ikatan dan orbital molekul anti-ikatan. Menurut teori orbital molekul dihasilkan dari interaksi antara dua atau lebih orbital atom. Terjadinya tumpang tindih suatu orbital mengarah pada pembentukan dua orbital atom. Satu orbital molekul ikatan dengan satu orbital molekul anti-ikatan. Orbital molekul ikatan bonding molekular orbital memiliki energi yang lebih rendah dan kestabilan yang lebih besar dibandingkan dengan orbital atom pembentuknya. Orbital molekul anti-ikatan atau anti-bonding molekular orbital memiliki energi yang lebih tinggi dan kestabilan yang lebih rendah dibandingkan dengan orbital-orbital atom pembentuknya. Perbandingan teori orbital molekul dengan teori ikatan valensi. Teori orbital molekul memperhatikan semua elektron dalam pendistribusian energi untuk menentukan ikatan suatu senyawa diamagnetik atau pramagnetik jika dibandingkan dengan teori ikatan valensi yang hanya memperhatikan elektron yang berada di kulit luarnya. Teori orbital molekul lebih valid. Hal ini dilihat pada penentuan ikatan oksigen atau O2. Teori ikatan valensi menunjukkan bahwa oksigen bersifat diamagnetik karena semua elektron pada kulit terluarnya berpasangan. Pada kenyataan oksigen merupakan pramagnetik. Kemudian B. Molekul polar. Dua kelas utama molekul adalah molekul polar dan molekul nonpolar. Beberapa molekul menjelaskan polar atau nonpolar, sementara yang lain berada di suatu tempat pada spektrum antara dua kelas. Molekul polar terjadi ketika dua atom tidak berbagi secara merata dengan kovalen. Sebuah bentuk dipol dengan bagian dari molekul membawa sedikit muatan positif dan bagian lain membawa sedikit muatan negatif. Hal ini terjadi ketika ada perbedaan antara nilai elektronegatifan masing-masing atom. Perbedaan ekstrim membentuk ionik, perbedaan yang lebih kecil membentuk ikatan kovalen polar. Tidak beruntung, Anda dapat melihat elektronegatifan pada tabel untuk memprediksi apakah atom memiliki hubungan kovalen polar dan lain-lain. Jika perbedaan elektronegatifan antara dua atom adalah antara 0,5 dan 2 atom tersebut membentuk kovalen polar. Jika perbedaan elektronegatifan antara atom lebih besar dari 2,0, keduanya bersifat ionik. Senyawa ionik adalah molekul yang sangat polar. Contoh molekul polar meliputi udara H2O, amonia NH3, sulfur dioksida SO2, hidrogen sulfida H2S, etanol C2H6O. Perhatikan senyawa ionik seperti natrium klorida NaCl bersifat polar. Namun sebagian besar waktu ketika orang berbicara tentang molekul polar, yang mereka maksud ialah molekul kovalen polar, dan tidak semua jenis senyawa dengan polaritas ketika mengacu pada senyawa polaritas. Yang terbaik adalah menghindari kebingungan dan menyebut nonpolar, kovalen polar, dan ionik. Molekul nonpolar. Ketika berbagi elektron secara merata dalam kovalen, tidak ada muatan listrik bersih di seluruh molekul. Dalam kovalen nonpolar, elektron terdistribusi secara merata. Anda dapat memprediksi molekul nonpolar akan terbentuk atom memiliki elektronegatifan. Ketika sama atau serupa, secara umum jika perbedaan elektronegatifan antara dua atom kurang dari 0,5, dianggap nonpolar. Meskipun satu-satunya molekul yang benar nonpolar adalah yang terbentuk dengan atom identik. Molekul nonpolar juga terjadi ketika atom berbagi kutub saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga menimbulkan satu sama lain. Contoh molekul nonpolar meliputi salah satu gas mulia He, Ne, Ar, Kr, Xe. Ini adalah atom, bukan molekul secara teknis. Kemudian salah satu unsur diamotik homonuklear H2, N2, O2, Cl2. Ini benar-benar molekul nonpolar.
Kemudian karbon dioksida atau CO2, benzena C6H6, karbon tetraklorida CCl4, metana CH4, etilen C2H4, cairan-cairan seperti bensin dan toluena. Terakhir, kebanyakan molekul organik. Yang C, ikatan kimia yang lain. Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam unsur dan senyawa. Ikatan kimia bisa terjadi dengan beberapa cara. Caranya adalah dengan serah terima elektron atau penggunaan elektron bersama-sama. Serah terima elektron adalah salah satu atom melepaskan elektron kepada atom lain yang menerima elektron. Tujuan terjadinya ikatan kimia adalah agar terjadi kestabilan unsur. Setiap unsur mampu membentuk ikatan kimia karena memiliki elektron valensi. Ikatan ini dirumuskan dengan struktur Lewis. Ia merumuskan ikatan dengan memberi tanda titik silang atau bulatan kecil untuk menggambarkan elektron valensi yang diberi ikatan. Berdasarkan konfigurasi elektron yang terjadi pada pembentukan ikatan, maka ikatan kimia dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada ikatan ion. Ikatan ion itu terbentuk dari gaya elektrositas antara kation dan anion. Kalau ikatan kovalen terbentuk dari pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari dua unsur. Dan ikatan kovalen koordinasi terbentuk dari pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal hanya salah satu unsur. Dan yang terakhir ikatan logam itu adalah jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron dan ion-ion logam bermuatan positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.